Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Ernawi menyebutkan penyediaan air bersih untuk diminum sudah bisa masuk ke Ibu Kota Nusantara pada 17 Juli mendatang. Saat ini Kementerian PUPR tengah melakukan uji coba secara bertahap agar nantinya siap dikonsumsi pada peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. Kementerian PUPR menargetkan penyediaan air bersih untuk diminum sudah bisa masuk ke Ibu Kota Nusantara pada 17 Juli 2024. Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam S. Ernawi dalam konferensi pers Forum Merdeka Barat 9 menjelaskan bahwa untuk menyediakan air bersih tersebut pihaknya tengah melakukan commissioning atau pengujian air bersih secara bertahap untuk mengecek sistem, sehingga jika ditemukan sistem yang kurang baik, maka bisa langsung diperbaiki. Dengan melalui 3 tahap uji coba, Imam optimistis bahwa penyediaan air bersih untuk diminum di Ibu Kota Nusantara siap dikonsumsi pada peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang. Dan air minum ini sekarang sudah proses mulai test and commissioning juga, walaupun masih tahap 1. Kita mencoba test and commissioning ini sampai tahap 3, di mana tahap 3 itu kurang lebih selesainya tanggal 17 test and commissioning ini. Ini semua sudah, kenapa kita buat bertahap? Untuk tadi mengecek kalau di sini sistemnya kurang baik. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara, dan Lampung Selatan. Agenda kunjungan Presiden kali ini meninjau fasilitas kesehatan hingga meresmikan gedung Jokowi Learning Center SMA Kebangsaan. Mengawali agenda kunjungan kerja di Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo langsung menuju Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Bob Bazar, Lampung Selatan untuk meninjau fasilitas dan layanan kesehatan. Presiden yang didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, RSUD Bob Bazar telah terlihat siap dan baik, utamanya sisi pelayanan dan menerima bantuan medis dari pemerintah pusat. Karena kita ingin mengirimkan alkes besar yang memerlukan persiapan ruangan, yang memerlukan persiapan listrik, baik itu cath lab, mamogram, kemudian CT scan, ada MRI, yang saya lihat nanti akan dimulai sampai di Lampung Selatan September ini sampai tahun depan. Setelah meninjau RSUD, Kepala Negara melanjutkan kunjungan ke SMA Kebangsaan Lampung Selatan. Selain untuk meninjau fasilitas pendidikan, Presiden juga meresmikan gedung Jokowi Learning Center SMA Kebangsaan. Dalam sambutannya, Presiden mengaku terkesan dengan SMA Kebangsaan karena fasilitas modern. Pembangunan sekolah ini juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Lampung. Ia pun meminta agar peningkatan sumber daya manusia bisa terus dilakukan dalam menghadapi persaingan global, sebab ranking daya saing Indonesia dalam hal pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah. Semua menteri, kemudian dari kita-kita yang memiliki rezeki yang banyak, kayak Pak Atta, kayak Pak Boy Thohir, mendirikan sekolah seperti ini 10-10 gitu aja. Yang lain juga 10-10, tapi harus kayak SMA Kebangsaan ini fasilitasnya. Dan ini ranking kita pasti akan melompat, dan kita akan memiliki SDM unggul yang dibutuhkan negara ini. Karena sudah sering saya sampaikan, ke depan negara yang cepat itu akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara besar
mengalahkan negara kecil, enggak. Bukan negara adidaya mengalahkan negara yang kecil, enggak. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk meningkatkan produksi industri berbasis kakao dan kelapa. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan industri kakao untuk memenuhi kebutuhan kakao nasional. Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS untuk meningkatkan produksi kakao lokal dengan cara mengembangkan industri kakao untuk memenuhi kebutuhan kakao nasional. Hal tersebut dibahas dalam rapat internal yang membahas tentang pengelolaan kakao dan kelapa di Istana Merdeka pada Rabu 10 Juli 2024. Pengembangan industri tersebut juga dilakukan dengan melibatkan kebun rakyat. Nantinya akan disediakan benih dan penelitian oleh perguruan tinggi atau balai penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi kakao di Indonesia mencapai 641,7 ribu ton sepanjang tahun 2023. Kebutuhan kakao lokal saat ini hanya sebesar 45%, sedangkan untuk impor mencapai 55%. Oleh karena itu penting untuk dilakukannya replanting daripada kakao agar luasan kakao meningkat dan produksinya bisa dikembalikan. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar Presiden Joko Widodo meminta adanya pengembangan industri berbasis kakao dan kelapa. Oleh karena itu tadi arahan Bapak Presiden perlu dikelola, memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS juga untuk bertanggung jawab untuk replanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa. Nah, oleh karena itu yang penting dua-duanya itu adalah karena ini adalah smallholder ataupun kebun rakyat, disediakan benihnya oleh perguruan tinggi atau balai penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS. Jadi ada penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi juga untuk revitalisasi daripada kakao dan kelapa. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memperpanjang kontrak izin usaha pertambangan khusus PT Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041 mendatang. Hal itu diungkapkan dalam sesi kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor, Subang, Jawa Barat. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus PT Freeport Indonesia yang sejatinya akan berakhir tahun 2041 terbit sebelum pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kendati demikian, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih membahas detail terkait perpanjangan izin, terutama dengan mempertimbangkan tambahan pendapatan dan manfaat bagi negara. Salah satu syarat yang diminta pemerintah kepada Freeport adalah menambah kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang itu sebanyak 10% atau menjadi 61%. Freeport ke depan akan kita melakukan proses perpanjangan. Karena 2041 selesai, kalau tidak, siapa yang mengelolanya? Terus sekarang sahamnya negara sudah 51%. Nah, dalam perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai, itu kita tambah saham 10%. Jadi total saham negara Freeport itu sebesar 61%. Bahlil juga memastikan di tahun yang sama dengan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus PT Freeport Indonesia, pemerintah sudah balik modal atau break-even point alias sudah untung dari pembelian 51% saham di 2018 lalu. Menurut Bahlil, perusahaan sudah diminta membangun fasilitas pengolahan mineral alias smelter tembaga yang kini sudah rampung dan mulai beroperasi di Gresik, Jawa Timur. Smelter dengan total investasi sebesar 3 miliar US dollar tersebut akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, menjadikannya sebagai smelter tembaga single line terbesar di dunia. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.